Kristus. Amin. Mari buka Alkitab dengan saya di dalam 1 Korintus pasal yang ke-15 mulai ayat 17 sampai ayatnya yang ke-20. 1 Korintus pasalnya yang ke-17 1 Korintus pasal yang ke-15 ayatnya yang ke-17 sampai ayatnya yang ke-20. Sudah berjumpa, katakan amin. Firman Tuhan berkata, saya bacakan bagi kita semua. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup di dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati di dalam Kristus. Ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Katakan amin. Saudaraku, peristiwa kematian dan kebangkitan Kristus adalah dua peristiwa yang sebenarnya tak dapat dipisah-pisahkan. Karena kalau saja ada kebangkitan tanpa ada kehidupan, maka itu tidak berarti. Artinya begini, ada kematian baru ada kebangkitan, saudara. Tidak ada kebangkitan kalau tidak ada kematian. Nah, jadi sekali lagi kematian dan kebangkitan Kristus itu tidak dapat dipisah-pisahkan. Itu dua peristiwa yang hubungannya tidak dapat terlepas. Nah, ada kematian dan ada kebangkitan. Nah, kalau Yesus mati dan tidak bangkit, Paulus berkata, maka sia-sialah kepercayaan kita di dalam Yesus, saudara. Tetapi kita bersyukur sebab Yesus yang mati, Dia sudah bangkit, saudara. Dan kebangkitan Kristus itu yang membuat kita memiliki iman, memiliki pengharapan akan hari esok. Seperti lagu pujian yang kita naikkan tadi, saudaraku. Sebab Dia hidup, ada hari esok. Amin. Jangan takut, sebab Yesus hidup, ada hari esok. Saya mau berkata, sebab Yesus hidup, maka janji-janji Tuhan akan terus digenapi di dalam kehidupan kita. Sebab Yesus hidup, itu adalah jaminan janji Tuhan akan digenapi atas kehidupan kita. Bukankah janji Tuhan bagi kita bahwa rancangan yang indah, rancangan yang penuh dengan masa depan yang indah, rancangan damai sejahtera. Sekali lagi Bapak Ibu Saudaraku, menghadapi wabah yang sedang terjadi di dunia ini, yang sedang menyerang semua negara, saudaraku, saya berkata, kita boleh saja melihat dan kita mungkin meresponinya hari-hari ini. Kenapa ini terjadi? Kita mungkin melihat, ketika kita melihat, terkadang hati kita gentar. Tapi malam hari ini, percayalah bahwa sebab Yesus hidup, ada hari esok. Sekalipun mungkin hari esok tidak seindah imajinasi kita, tetapi percayalah, sebab Yesus hidup, ada janji-janji Tuhan yang akan digenapi hari esok, saudara. Ada kematian dan ada kebangkitan Kristus. Kebangkitan Kristus itu yang membuat kita punya pengharapan, dan kita mengetahui bahwa kematian bukan akhir dari segala-galanya. Kebangkitan Yesus membuat kita menyadari bahwa ada kebangkitan setelah kematian.
Sebab itu saudara, Yesus dia adalah yang sulung bangkit dari kematian. Firman Tuhan mencatat. Dan kalau kita hidup di dalam Kristus, maka satu saat kita pun akan mengalami kebangkitan hidup, saudara. Sebab itu, malam hari ini, percayalah dengan iman bahwa Yesus, dia sudah bangkit dari kematian. Percayakah saudara akan hal itu? Yang percaya katakan amin. Amin, saudara. Percayalah, sebab di luar sana ada orang-orang yang masih pertanyakan, ada orang-orang yang masih tidak percaya akan kebangkitan Kristus. Tetapi kita sebagai orang-orang Kristen, kita sebagai orang-orang percaya, kita mempercayai Yesus sudah bangkit dari kematian dan dia naik ke surga, menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Apabila waktunya, dia akan datang kedua kali, bukan lagi sebagai bayi yang kecil, tetapi dia akan datang sebagai hakim bagi dunia dan menjadi mempelai bagi kita yang percaya kepada dia. Amin, saudara. Ketika dia datang, ketika tempat yang dia sediakan sudah selesai, dia datang menakutkan bagi dunia, tapi bagi kita orang percaya, itu hal yang kita nanti-nantikan, saudara. Sebab itu, saudara, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan. Ada kuasa di dalam kebangkitan Kristus. Sebelumnya mari kita belajar, kita membuktikan bahwa Yesus itu bangkit, saudara. Yesus bangkit itu dibuktikan secara historical dan secara teologi, itu dibuktikan Yesus hidup. Mari lihat Alkitab kita di dalam Lukas pasal 24. Lukas pasalnya yang ke-24. Kita mau lihat bukti histori yang dicatat secara teologis, secara alkitabiah di dalam Lukas pasal 24. Ayatnya yang ke-39 mulai sampai ayatnya yang ke-43. Lukas 24 ayatnya yang ke-39 sampai 43. Yang sudah berjumpa katakan amin. Nah, saya bacakan kepada kita. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah daging dan tulangku, seperti yang kamu lihat padaku. Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, adakah padamu makanan di sini? Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Katakan amin. Nah, saudara, kalau kita melihat bukti histori yang dicatat oleh Alkitab, Yesus itu bangkit, bukan dia mati, bukan rohnya saja yang mati, tetapi tubuhnya mati. Dan ketika dia mengalami kebangkitan, bukan hanya secara roh, tapi tubuhnya itu bangkit dari kematian. Ayat ini membuktikan kepada kita bahwa Yesus bangkit, bukan hanya secara spiritual, bukan hanya rohnya yang bangkit, tetapi tubuhnya itu bangkit dari kematian, saudara. Dikatakan di dalam ayatnya yang ke-39, lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Nah, saudara, ketika Yesus bangkit, dia boleh dirasakan, dia boleh disentuh, dia boleh diraba. Dan ketika Yesus bangkit, membuktikan dia bukan bangkit secara roh saja, tetapi dia bangkit secara dagingnya, dia bangkit atau tubuhnya bangkit dari kematian. Ayatnya yang ke-43, perhatikan.
ia mengambil sepotong ikan maksudnya, dan memakannya di depan mata mereka. Jadi saudara, tubuhnya ada, dia makan saudara. Itu adalah bukti Yesus hidup. Mari lihat Yohanes pasalnya yang ke-20 ayatnya 25 sampai ayat 27. Yohanes pasalnya yang ke-20 ayatnya yang ke-25 sampai ayatnya yang ke-27. Firman Tuhan berkata begini. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ayat 27. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Amin. Jadi saudara, Yesus bangkit dari kematian dan dia masih ada luka, ada bekas luka yang terkena di lambungnya, dia dicucuk oleh tombak, dan ada lubang di tangan dan di kakinya, itu lubang paku. Jadi dia bangkit. Histori Alkitab mencatat bahwa Yesus kita itu bukan hanya bangkit rohnya, tetapi tubuhnya dibangkitkan dari kematian, saudara. Bukti yang lain, mari kita lihat di dalam Lukas pasal yang ke-24 tadi, ayat 1 sampai ayat 3. Lukas pasal 24, ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ketiga. Firman Tuhan, tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, mereka pergi ke kubur, membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Ayat 2. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Katakan amin. Mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus di sana. Jadi bukti Yesus hidup, kubur kosong itu membuktikan bahwa Yesus itu hidup dari kematian, saudara. Nah, kalau Yesus tidak hidup, makanya Paulus berkata, kalau Yesus tidak hidup, maka sia-sialah kepercayaan kita. Yesus hidup. Mari kita balik kembali di dalam 1 Korintus tadi. Kita kembali 1 Korintus pasal 15 ayat 17. Firman Tuhan berkata begini. Dan jika Kristus, kata Kristus itu sama dengan pemimpin agama kita, yaitu Kristus. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Kalau saya terjemahkan, dan jika pemimpin agamamu tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu. Katakan amin. Sekali lagi, dan jika Kristus dan jika pemimpin agamamu tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaanmu. Kamu masih hidup di dalam dosamu. Yesus hidup sehingga iman kita tidak sia-sia, kepercayaan kita tidak sia-sia. Di Good Friday atau di ibadah Jumat Agung, saya sudah berkata bahwa Yesus itu bangkit. Dia adalah pemimpin agama kita. Dan kita bersyukur, saudara. Alkitab kita mencatat itu, saudara. Semua agama memiliki pemimpin agama. Tidak tahu agama yang lain, saudara, tetapi dengan jelas Alkitab mencatat pemimpin agama kita, yaitu Kristus. Dia bangkit dan hidup, sehingga iman kita tidak sia-sia, sehingga kita tidak tetap hidup di dalam dosa. Saudara, secara historical dan teologi,
Itu dibuktikan. Dan itulah sebabnya Paulus bercerita ketika tulisan ini ditulis, di kota Korintus sedang ada perdebatan atau perbedaan pendapat antara orang-orang yang percaya di sana. Ada orang berkata, tidak ada kebangkitan hidup. Ada pengajaran yang datang dan itu membingungkan jemaat. Tidak ada kebangkitan hidup. Sehingga Paulus menulis surat kepada jemaat yang ada di Korintus. Karena ada persoalan-persoalan perbedaan pendapat, Paulus mulai mengajar lewat suratnya. Dan Paulus menulis bahwa ada kebangkitan setelah kematian. Dan Paulus ingin membuktikan bahwa kebangkitan Kristus itu mengubahkan orang-orang yang mengalaminya, saudara. Paulus adalah seorang penganiaya jemaat. Tetapi ketika dia menuju ke Damsyik, Tuhan berjumpa dengan dia, sehingga dia mengalami perubahan. Mari lihat di dalam Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-9. Ayatnya yang ke-3. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah, dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapakah engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau, Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Jadi saudara, dari cerita ini kita tahu bahwa Paulus seorang penganiaya jemaat. Dan ketika dia mengalami perjumpaan dengan Yesus, hidupnya mengalami perubahan. Yang tadinya dia suka menganiaya, mencari jemaat Tuhan. Kalau kita lihat ayat 1, sementara itu berkobar-kobarlah hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Paulus yang tadinya garang, Paulus yang tadinya mau menganiaya jemaat, ketika dia berjumpa dengan Tuhan Yesus yang sudah bangkit, Paulus berubah. Saulus yang tadinya menganiaya berubah menjadi seorang Paulus pelayan Tuhan. Nah, saudara, hari ini bukti kuasa kebangkitan ini yang kita perlu alami, saudara. Secara histori, Yesus sudah bangkit dari kematian. Dibuktikan dengan dia bangkit bukan hanya secara spiritual. Dia memiliki tubuh. Tubuhnya boleh dilihat, tubuhnya boleh dirasakan, tubuhnya perlu makanan. Bahkan kubur yang kosong itu membuktikan bahwa Yesus hidup. Itulah bukti secara historical, secara teologi dibuktikan oleh Alkitab kita. Nah, saudara, Paulus mengatakan kepada jemaat yang ada di Korintus, lewat suratnya dia berkata bahwa ada kebangkitan. Di dalam ayatnya yang sebelumnya, mari coba kita kembali terlebih dahulu 1 Korintus tadi, pasalnya yang ke-15, ayatnya yang ke-6 dikatakan begini sampai ayatnya yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Dan yang paling terakhir, paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku, sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Jadi Paulus bercerita bahwa
perjumpaannya dengan Yesus. Yesus menampakkan diri. Yesus yang bangkit berjumpa dengan Paulus, sehingga Paulus mengalami perubahan, saudara. Nah, bukti kuasa kebangkitan Kristus yang ini yang kita perlu alami di dalam kehidupan kita. Sebagai orang Kristen, semestinya kita memiliki bukti kebangkitan Kristus. Dengan adanya perubahan demi perubahan di dalam kehidupan kita. Saya pernah menyampaikan kepada kita bahwa kekristenan itu tidak hanya berbicara tentang ibadah. Kekristenan itu tidak hanya berbicara tentang doa, tapi kekristenan selayaknya kita mengalami perubahan hidup semakin serupa dengan Yesus, saudara. Yang setuju dengan saya boleh katakan amin. Saudara, sama seperti Paulus mengalami perjumpaan dengan Yesus, mari demikian juga alamilah perjumpaan secara pribadi dengan Yesus. Saya ingat di dalam kitab Injil, semua orang yang mengalami perjumpaan secara pribadi ketika Yesus masih hidup di dunia ini, Dia belum disalib. Kitab Injil mencatat setiap orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus, mereka diubahkan. Yang buta berjumpa dengan Yesus, mereka diubahkan. Pendarahan, perempuan yang pendarahan 12 tahun mengalami perjumpaan dengan Yesus, dia diubahkan. Orang yang ada di Gadara kerasukan setan, Yesus naik ke Gadara, berjumpa dengan Yesus, dia diubahkan. Setiap orang di dalam Alkitab dicatat, semua orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus, mereka mengalami perubahan hidup. Nah, saudaraku, pesan kebenaran firman malam hari ini, lewat kita merayakan kebangkitan Kristus, mari kita memiliki bukti kebangkitan Kristus, dan itu dapat dilihat dari perubahan demi perubahan kehidupan kita. Sedikit demi sedikit kita mengalami perubahan, saudara. Kalau kita mengikut Kristus tidak mengalami perubahan, jangan-jangan sia-sialah iman kita. Jangan-jangan sia-sialah selama ini kita percaya. Tapi saya sangat mempercayai ini. Kebangkitan Kristus akan memberikan impact yang kuat bagi kita. Asal saja kita belajar bagaimana kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Jadi saudara, poin kita pada perayaan poin kita pada perayaan kebangkitan Kristus malam ini, poin kita adalah mari alamilah perjumpaan dengan Yesus yang sudah bangkit. Alamilah perjumpaan dengan Yesus setiap hari lewat kebenaran firman Tuhan, saudara. Mari alami perjumpaan dengan Dia. Saya rindu kita baca di dalam Kisah Para Rasul, pasalnya yang pertama, ayatnya yang keempat. Kepada mereka, Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Ayat 3 saja, sudah cukup. Nah, saudara, ketika Yesus bangkit dari kematian, selama 40 hari Dia masih ada di muka bumi ini. Dan apa yang Dia kerjakan? Dikatakan begini, sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Kalau kita berbicara tentang kerajaan Allah, maka kita tahu kerajaan Allah itu tidak berbicara tempat, tapi kerajaan Allah itu berbicara tentang yang memerintah di sana.
Kalau Tuhan memerintah di suatu tempat, maka kerajaan Allah ada di sana. Dan kalau kita berbicara tentang siapa yang memimpin, maka kita tahu bahwa Yesus menjadi pemimpin di dalam kehidupan kita. Jadi saudara, kalau kita mengalami perjumpaan dengan Yesus setiap hari lewat kebenarannya, maka Yesus akan menjadi pemimpin atas kehidupan kita. Yesus akan menjadi pemimpin atas semua tindakan kita. Yesus akan menjadi pemimpin di dalam perasaan, pikiran, kehendak kita. Yesus menjadi pemimpin atas kehidupan kita secara keseluruhan. Sehingga dunia menuntut kita untuk hidup di dalam ketakutan, tapi pemimpin kita, yaitu firman Tuhan, berkata, jangan takut. Dunia mengajar kita agar kita khawatir, ekonomi kita sedang tergoncang. Dunia mengajar kita agar kita khawatir, tetapi pemimpin kita lewat firman Tuhan berkata, jangan khawatir. Jadi saudaraku, lewat kebangkitan Kristus, mari kita belajar satu hal. Alamilah perjumpaan dengan Yesus setiap hari lewat firman kebenarannya, saudara. Amin. Alami perjumpaan. Sekali lagi, orang-orang yang mengalami perjumpaan dengan Yesus, termasuk Paulus. Ketika Paulus mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, Paulus mengalami perubahan hidup. Demikian juga kita, alamilah perjumpaan secara pribadi dengan Yesus, maka kita akan mengalami perubahan hidup. Amin, saudaraku. Setiap hari alami perjumpaan dengan Tuhan lewat firman Tuhan, maka kita boleh buktikan kepada dunia bahwa Yesus kita ini adalah Yesus yang bangkit dari kematian. Dia hidup. Saudara, saya pernah berkata kepada kita semua bahwa banyak orang tahu di setiap bandar ada gereja. Orang limpas di depan gereja. Orang yang tidak percaya Tuhan pun tahu itu gereja, karena ada cross di sana, ada salib di sana. Saudaraku, yang perlu kita pikirkan sekarang bukan bagaimana orang tahu kalau di sana ada gereja, bukan. Tapi kita perlu doakan bahwa di gereja itu orang harus tahu bahwa di gereja itu ada Tuhan, ada Yesus yang sudah dibangkitkan, yang setiap orang yang akan mengalami perjumpaan dengan Dia akan diselamatkan, akan diubahkan. Jadi saudara, mari kita mengalami perjumpaan dengan Tuhan, sehingga orang dapat merasakan lewat kehidupan kita. Orang sekeliling kita mulai merasakan bahwa Yesus itu hidup, dan ada kuasa kebangkitan yang memiliki impact yang kuat di dalam kehidupan kita. Saudara, saya mau akhiri dengan sebuah ilustrasi atau kesaksian. Ada seorang ibu yang sedang berdoa kepada Tuhan membawa pergumulan, yaitu pergumulannya suaminya dia. Suaminya dia ini garang, sangat kasar, saudara. Sikit-sikit main tampar, sikit-sikit main pukul. Kerjanya sangat, minum, mabuk, dan sangat tidak membangun, saudara. Sehingga ibu ini dia setia berdoa, dan dia sangat sungguh-sungguh berdoa. Dia datang kepada Tuhan, dia berdoa, bahkan seperti memaksakan Tuhan agar Tuhan mengubahkan suaminya. Dia berpuasa, saudara. Dia berpuasa, dia berdoa. Terkadang pendetanya dia dengar dari pendetanya, malam hari tumpang tangan suamimu. Dia tumpang tangan. Terkadang dia mau bukan hanya tumpang tangan, kalau boleh tumpang kaki, dia mau tumpang kaki, saudara. Dia sudah jerih lelahnya di dalam doa, dia berdoa, dia berpuasa, dia tumpang tangan. Bukan main, setiap hari dia kerjakan, saudara. Seperti yang saya katakan, seolah-olah dia mau paksa Tuhan agar Tuhan mengikuti kehendaknya dia. Tetapi suaminya tidak berubah-berubah.
Sampai satu saat dia membaca sebuah firman di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat 1 sampai yang kedua. Apa bunyinya? Mari coba kita lihat. Kita baca 1 Petrus, kita akhiri di sini. 1 Petrus pasalnya yang ketiga, ayatnya yang pertama dan ayat yang kedua. Firman Tuhan berkata begini, demikian juga kamu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidup istri mereka itu. Katakan amin. Nah saudara, ketika ibu ini mengalami perjumpaan dengan kebenaran firman, mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hidup lewat kebenaran firman-Nya, dia berubah. Dia masih berdoa, tapi doanya sudah mulai berubah. Dia tidak lagi berdoa dengan kegeraman. Dia tidak lagi berdoa dengan pemaksaan, tapi dia mulai berdoa dengan kasih. Dan di dalamnya, karena dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, firman Tuhan tadi mencatat, demikian juga kamu istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuan istrinya. Jadi saudara, ibu ini mulai berubah. Dia mulai tunduk kepada suaminya. Dia mulai melayani suaminya dengan kasih. Karena dia sudah mengalami Kristus secara pribadi dalam hatinya. Sehingga diam-diam suaminya yang garang itu mulai melihat istrinya. Ada apa dengan dia? Kok ada perubahan dalam hidupnya? Hari demi hari suaminya tetap memperhatikan, sampai suaminya melihat apa yang istrinya buat. Kenapa dia berubah? Sampai saudaraku, satu kali suaminya datang kepada dia, dan suaminya mau mengikut Tuhan dengan dia, saudara. Perjumpaan dengan Yesus lewat kebenaran firman-Nya mengubah seorang pribadi dan mengubah pribadi yang lain, saudara. Saya berkata begini, kalau kita mengalami perjumpaan secara pribadi dengan firman, maka sama seperti ibadah Jumat Agung yang lalu, kesaksian hidup kita itu memberkati orang lain, saudara. Kesaksian hidup kita sama seperti Petrus berkata, tanpa perkataan akan dimenangkan. Saudara, terkadang kata-kata kita sangat banyak. Kadang laki-laki pun macam perempuan. Kita main kita mulai banyak berkata-kata. Dan karena pikiran kita berkata, yang saya katakan kan firman, yang saya ucapkan kan firman. Mengalami firman itu lebih penting daripada hanya berbicara tentang firman. Oleh sebab itu saudara, malam hari ini percayalah bahwa Yesus sudah bangkit daripada kematian. Secara histori dan teologi kita menjamin lewat Alkitab kita bahwa Yesus itu bangkit. Tidak hanya bangkit secara spiritual, tubuhnya bangkit. Dia dapat dilihat, dia dapat dirasakan. Lubang paku, lubang tombak itu masih ada. Kubur yang kosong membuktikan Yesus itu hidup, saudara. Itu bagian Yesus secara histori. Dan Paulus mencatat histori kepada dia. Paulus yang berjumpa dengan Yesus. Paulus mengalami perubahan. Yesus yang bangkit dari kematian itu mengubahkan Paulus. Nah, bagian kita pada hari-hari ini, mari alami perjumpaan dengan Yesus yang hidup lewat kebenaran firman-Nya setiap hari. Maka kita akan melihat ada perubahan hidup dalam kehidupan kita.
Hati kita berubah. Yang tadinya takut, kita tenang, saudara. Pikiran kita yang tadinya kacau, Tuhan buat pikiran kita menjadi tenang, saudara. Kehidupan kita yang tadinya susah diatur, Tuhan buat kita mudah diatur. Sehingga orang-orang yang mudah diatur cepat diberkati Tuhan. Amin, saudara. Sebab itu malam hari ini, mari nyatakan buat sekeliling kita bahwa Yesus kita itu hidup. Bukan hanya lewat kata-kata kita, tapi perbuatan kita, sikap hati kita, perubahan hidup kita. Kita yang tadinya garang, kita yang tadinya keras, kita berubah, saudara. Kita tidak berkata, memang saya garang, saya memang aslinya begini. Saudara, perjumpaan dengan Yesus akan mengubahkan kehidupan kita. Sebab itu, malam hari ini, dimanapun Anda melihat firman Tuhan ini, ayo kita mengalami perjumpaan dengan Yesus setiap hari. Perjumpaan dengan Yesus yang bangkit dari kematian. Lewat firman-Nya, lewat doa kita, maka kita semakin diubahkan. Dan kita semakin diperbaharui. Ingat, kekristenan tidak hanya berbicara tentang ibadah. Kekristenan tidak hanya berbicara tentang doa. Tapi kekristenan mesti berubah semakin serupa dengan Kristus. Sebab itu adalah tujuan kekristenan yang sesungguhnya. Doa saya, kita semuanya, saudara dan saya, kita semua mengalami makna, impact kebangkitan Kristus hari-hari ini. Mari alami perjumpaan dengan Yesus yang hidup lewat firman-Nya setiap hari. Dan alami kuasa kebangkitan yang mengubahkan kita semuanya. Mari kita responi kebenaran firman Tuhan. Mari kita naikkan sebuah pujian kepada Tuhan. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu, ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari dengan sungguh-sungguh katakan, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu, ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, oh, ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu, ya Tuhan. Oh, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Jadilah padaku
jadilah padaku, jadilah padaku, jadilah pada, sekali lagi, jadilah padaku, jadilah padaku seperti yang kau ingini. Terima kasih Yesus, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Yesus bangkit, Yesus hidup, Yesus berkuasa, Yesus. Kami bersyukur buat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat firman-Mu. Engkau sudah bangkit, Engkau hidup, dan itu dibuktikan oleh kebenaran firman-Mu yang kami pelajari malam ini. Bahkan firman-Mu berkata bahwa kebangkitan-Mu itu memiliki dampak yang kuat bagi kami yang percaya di dalam Yesus. Sama seperti Paulus, ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang hidup, dia diubahkan. Malam hari ini, Tuhan Yesus, kami dengar firman-Mu. Engkau berkata bahwa kami harus mengalami perjumpaan dengan Engkau, Tuhan yang hidup, Yesus yang bangkit dari kematian. Kami mengalami perjumpaan dengan Engkau lewat kebenaran-Mu setiap hari, sehingga kami diubahkan. Kami semakin diperbaharui, semakin serupa dengan Yesus Kristus. Sebab itu malam hari ini, urapi kami semua Tuhan. Urapi kami semua, sehingga kami dapat Tuhan menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman-Mu. Sebab tanpa urapan-Mu kami tidak mampu. Sebab itu dari tempat ini urapan-Mu mengalir. Urapi kami semua, sehingga kami mengalami kuasa kebangkitan Kristus lewat kebenaran firman-Mu. Dan kami diubahkan, kami dibenarkan, kami dikuatkan, kami disembuhkan. Sebab firman-Mu mengerjakan dari yang tidak ada menjadi ada. Firman-Mu menyembuhkan, firman-Mu membebaskan kami. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu lewat peringatan kebangkitan-Mu dari kematian. Kami kembali dimenangkan, kami kembali dibangkitkan roh kami, gairah kami dibangkitkan, sehingga kami semakin bersuka cita, roh kami semakin menyala, dan kami tetap melayani Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu, termaterai dalam hati pikiran, dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersyukur. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Haleluya, haleluya, haleluya.